Pernah ngerasa nggak sih, kayaknya semua orang itu lagi main sebuah permainan, tapi cuma kita yang nggak dikasih tahu aturannya? Nah, hari ini kita bakal bongkar buku panduan yang jujur aja kontroversial banget soal kekuasaan. Ini bukan soal baik atau buruk ya, tapi soal strategi di balik layar. Udah siap? Jadi, dari kecil, kita semua kan dijejali dengan semacam, ya aturan main lah, peta menuju dunia yang ideal, di mana kalau kita jadi orang baik, hal-hal baik bakal datang. Coba deh, kita ingat-ingat lagi apa aja aturan utamanya. Nah, ini dia aturan nomor 1, yang paling sering kita dengar. Jujur itu yang paling penting. Idenya simpel kan? Kalau kita tulus, transparan, nanti orang bakal percaya dan dunia bakal menghargai kita. Ini nih kayak fondasi utama dari dunia ideal yang selalu diceritain ke kita. Terus ada lagi nih, jadilah diri sendiri. Nggak usah pakai topeng, tunjukin aja siapa kamu sebenarnya. Nanti orang yang klik bakal datang sendiri. Kita diajarin percaya kalau otentik itu kunci sukses dan bisa dapat hubungan yang tulus. Dan yang terakhir, janji manis ini. Kerja keras, nanti usahamu pasti dihargai. Keringat, skill, hasil kerja, itu yang paling penting katanya. Di dunia yang adil, usaha kita pasti bakal dilihat dan kita bakal dapat balasan yang sepadan. Kedengarannya bagus banget ya. Tapi gimana kalau aturan main yang sebenarnya itu beda total? Oke, sekarang coba lupakan dulu semua itu. Yuk, kita masuk ke dunia yang sesungguhnya. Karena menurut sumber yang lagi kita bahas ini, aturan-aturan indah tadi itu bukan cuma naif, tapi bisa jadi kelemahan fatal dalam permainan kekuasaan. Nah, ini ide utamanya. Dan mungkin bakal bikin gak nyaman sih. Benar atau salah, baik atau jahat, menurut cara pandang ini, itu semua nggak relevan. Kekuasaan itu ya cuma sebuah permainan, dan kayak main catur aja, kalau mau menang, kita harus kuasai aturannya, yang dingin dan penuh strategi. Jadi apa sih permainan kekuasaan itu? Ya lupakan deh soal kerja keras atau kejujuran murni. Ini tuh seni mengendalikan apa yang orang lain lihat. Soal pakai tipu muslihat sebagai alat. Dan yang paling penting itu hasil akhirnya, bukan niat baik kita. Ini cara pandang yang beda banget kan? Oke, sekarang yuk kita intip beberapa taktik spesifik dari buku panduan ini. Kita bakal bedah 2 hukum aja, biar kita ngerti gimana sih cara berpikir para pemain di game ini. Kita mulai dari hukum nomor 2. Wow, ini benar-benar kebalikan dari semua yang diajarin ke kita ya, kan? Kita disuruh percaya sama temen, tapi dalam permainan kekuasaan ini katanya, temen itu justru bisa jadi ancaman paling bahaya. Coba deh kita pikirin logikanya. Ini gila banget sih. Teman itu justru karena dekat, mereka jadi gampang banget iri. Mereka tahu semua kelemahan kita, tahu persis tombol mana yang harus ditekan buat jatuhin kita. Dan karena ada perasaan, objektivitas jadi buyar. Nah kalau musuh, beda cerita. Mereka nggak punya beban emosional itu. Malah mereka punya sesuatu yang pengen dibuktiin. Sejarah itu penuh banget sama contoh-contoh ngeri kayak gini. Ambil contoh Kaisar Michael III. Dia kasih semuanya ke sahabatnya, Basilius, harta, kuasa, kepercayaan penuh. Tapi ternyata kedekatan itu malah bikin ambisinya makin gede, bukan kesetiaannya. Kepercayaan itu malah jadi senjata buat Basilius ngancurin Michael. Pelajaran yang brutal banget soal bahayanya nyampurin kekuasaan sama pertemanan. Lanjut, kita pindah ke hukum berikutnya. Yang ini nggak kalah licik. Prinsipnya simpel banget, bikin semua orang nebak-nebak. Kalau lawan nggak pernah tahu tujuan akhir kita apa, gimana coba mereka mau siapin pertahanan? Kita jadi selalu selangkah di depan kan? Ini persis kayak pesulap. Perhatian kita diarahkan ke tangan yang satu, padahal trik aslinya terjadi di tangan yang lain. Nah, buku ini nyaranin hal yang sama. Ngomong aja terus soal tujuan dan niat kita, tapi bukan tujuan yang asli. Ciptain aja asap, biar semua orang sibuk ke sana, sementara kita diem-diem, gerak ke tujuan kita yang sebenarnya. Nah, ini nih bagian paling cerdiknya. Kita sering kan nganggap sifat kayak gampang tersinggung itu kelemahan. Tapi di permainan ini, itu justru bisa jadi senjata. Dengan kelihatan sensitif atau nggak ketebak, kita bikin orang lain jadi serba hati-hati di sekitar kita. Jadinya, kita yang pegang kendali. Semua aspek kepribadian kita bisa jadi topeng. Oke, mungkin contoh-contoh tadi kedengerannya kuno banget ya. Kayak zaman kerajaan lah, perang pedang lah. Tapi jangan salah, permainannya itu nggak pernah berhenti. Cuma panggungnya aja yang ganti. Coba dilihat perbandingannya. Jelas banget. Dulu butuh restu raja, sekarang butuh likes and follower. Dulu ngelayanin raja, sekarang kita ngelayanin algoritma. Dulu ada aliansi dan intrik di istana, sekarang adanya subtweet sama DM. Panggungnya emang digital, tapi permainannya sama persis.
Dan permainan digital ini ada harganya. Pengejaran tanpa henti buat dapat validasi online, likes, follower, biar tetap relevan, itu seringkali ninggalin rasa hampa yang dalam banget. Kita jadi hidup cuma buat dapat persetujuan dari orang yang bahkan nggak kita kenal. Dan ini dia sisi gelapnya yang beneran kejadian. Kita mulai bikin persona online yang kelihatannya sempurna, tapi itu pelan-pelan ngerusak mental kita di dunia nyata. Kita nyari-nyari pengakuan dari orang asing, sering alih sampai ngorbanin hubungan sama orang-orang terdekat kita. Aturan kuno, tapi bayarannya sangat modern. Jadi, setelah ngelihat ini semua nih, dari intrik istana kuno sampai timeline media sosial kita, pertanyaannya sekarang, mau diapain pengetahuan ini? Gampangnya gini, dunia yang digambarin di sini tuh kayak panggung sandiwara. Sebuah tempat di mana penampilan lebih penting dari isinya, dan strategi yang dingin lebih menang dari niat baik. Ini pandangan yang, nabrak hampir semua hal yang pernah diajarin ke kita. Nah, kita sampai di pertanyaan terakhir. Apakah ngerti aturan-aturan ini tuh emang perlu, buat bertahan hidup dan sukses di dunia yang keras ini? Atau justru dengan ikut mainin permainannya, kita malah ngerusak sisi kemanusiaan kita sendiri? Itu pertanyaan yang jawabannya cuma ada di diri kita masing-masing.